Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, halo guys. Kita ketemu lagi dalam ocehan konseling. Terima kasih atas atensi kalian semua yang selalu setia mengikuti tema-tema yang ditampilkan kemudian. Juga terima kasih juga atas subscribe terus like semuanya ya. Baik, kali ini kita akan menampilkan perilaku organisasi dalam psikoanalisis. Nah, bagaimana pandangan tentang manusia ya, dalam psikoanalisis ini? Nah, perilaku organisasi ya, psikoanalisis ini memandang bahwa manusia makhluk yang deterministik ya. Artinya tiap-tiap orang mempunyai penyebab yang berbeda-beda, yang khas, yang spesifik ketika dia mempunyai masalah. Fokus pendekatan ini berupa perilaku manusia yang ditentukan oleh kekuatan irasional, motivasi alam bawah sadar ya. Motivasi alam bawah sadar, unconsciousness motivation. Kemudian dorongan atau drive ya, drive biologis, insting, serta kejadian psikoseksual selama 6 tahun atau 7 tahun pertama ya, masa kanak-kanak ya, pengalaman masa kecil dalam kehidupan, serta konflik internal, id, ego, dan super ego, juga adanya insting. Nah, psikoanalisis dalam mengkaji perilaku organisasi akan melihat perilaku individu dalam dua hal, yaitu perilaku atau tindakan individu sebagai karyawan dalam sistem ya, kepribadiannya ya. Jadi dalam satu orang itu ada sistem kepribadian, id, ego, dan super ego ya, secara internal dengan dirinya sendiri ya, atau interpersonal, serta eksternal ya, dengan individu lain dan kelompok. Kemudian selain itu individu sebagai pimpinan dalam perilakunya ya. Bagi dia sebagai, kalau dia pimpinan, perilakunya bagaimana dalam sebuah sistem organisasi untuk meningkatkan efektivitas, produktivitas, serta kepuasan kerja dalam mencapai tujuan bersama. Ini tentunya berkait dengan komunikasi dengan bawahannya atau stafnya atau timnya. Nah, untuk perilaku individu baik sebagai pimpinan atau karyawan ya, dalam sebuah organisasi ini bersifat deterministik. Dalam psikoanalisis deterministik artinya bahwa perilaku dia ini ditentukan oleh alam bawah sadar, unconsciousness ya, berupa pengalaman masa lalu, yaitu masa kanak-kanak ya, masa sampai 7 tahun pertama. Kemudian konflik internal ya, internal itu dalam id, ego, dan super ego ya, setiap orang punya itu ya. Serta adanya insting. Nah, dalam hal ini karena pengalaman masa lalu masing-masing individu tidak sama, maka problem yang menimpa ketika orang itu dapat problem itu pasti penyebabnya berbeda-beda. Nah, tentu saja cara penanganannya atau pemecahannya tidak akan sama atau berbeda. Nah, pada masing-masing individu pengelolaan perilakunya bersifat khas ya, individualistiknya. Jadi
seseorang atau individu itu sifatnya individualistik. Freud pada awalnya memandang insting itu sebagai libido seksual. Jadi pada awal Sigmund Freud itu memandang insting sebagai hanya libido seksual, nafsu seksual. Tetapi kemudian dikembangkan menjadi seluruh energi kehidupan sebagai sumber motivasi yang lebih luas. Insting pada orang itu mempunyai tujuan untuk mempertahankan hidup. Nah, orientasinya tentu pada pertumbuhan, perkembangan, serta kreativitas. Nah, bentuk insting ada dua, yaitu insting mati, death instinct. Nah, kemudian insting hidup, life instinct. Nah, insting mati atau death instinct yaitu insting yang berhubungan dengan dorongan agresif, menyerang misalnya manusia individu pada individu atau manusia. Manifestasi dari insting mati ya berupa keinginan bawah sadar untuk mati atau menyakiti diri sendiri atau orang lain ya, karena orang tiba-tiba bunuh diri itu karena dorongan insting mati ya, menghadapi problem tidak kuat terus bunuh diri. Nah, kemudian persaingan atau persaingan pekerjaan ya, pekerjaan yang menumpuk ya, tuntutan target pekerjaan. Nah, itu membuat orang menjadi penuh tekanan ya, batas waktu penyelesaian pekerjaan ya, itu menimbulkan stres. Nah, semua berkaitan dengan tekanan pekerjaan. Nah, ini apabila tidak dikelola dengan baik, ya dapat menimbulkan depresi. Akumulasi dari hal tersebut lama-kelamaan akan memicu keputusasaan. Ya. Selanjutnya menyebabkan munculnya ya, keinginan untuk mati, insting mati itu muncul, death instinct, yaitu keinginan ya tadi ya, keinginan untuk mengakhiri hidup. Ya, ini tidak melulu berkaitan dengan ekonomi ya, bahkan orang-orang yang kelihatan seperti kita tuh hebat itu tiba-tiba bunuh diri misalkan begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah insting hidup. Ini satu sisi adalah suatu yang harus diciptakan agar setiap individu yang ada dalam struktur organisasi ya ingin memiliki insting hidup ini. Nah, insting ini muncul dalam suatu keinginan untuk mempertahankan hidup. Orientasinya, ya, orientasi dari insting hidup ini terletak pada pertumbuhan, perkembangan, dan kreativitas. Kemudian empati, kenyamanan, rasa aman, jenjang karir yang jelas, serta jaminan kesejahteraan akan menimbulkan kondusivitas. Nah, ini tentu saja kok situasi seperti itu dapat dibangun secara bertahap ya. Ini yang bertanggung jawab adalah pimpinan ya, paling bertanggung jawab ya. Dan apabila di dalam sistem organisasi semua individu yang ada di dalamnya ya ini akan berbuat seperti itu, maka organisasi itu akan berkembang, akan mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian konsep dasar. Nah, pendekatan psikoanalisis yang mempunyai ciri yang menekankan pada pentingnya riwayat hidup individu dan seluruh komponen organisasi, baik pucuk pimpinan serta jajaran maupun seluruh karyawan ya. Nah, ini riwayat itu berupa perkembangan psikoseksual ya. Pengaruh dari dorongan-dorongan, impuls genetik ya, insting ya. Pengaruh insting ya, energi hidup atau libido ya, pengaruh pengalaman pada usia dini serta pengaruh irasional dan sumber ketidaksadaran perilaku.
Freud dalam psikoanalisis mengembangkan konsep unconsciousness, ketidaksadaran, dan level of consciousness, tingkat kesadaran ya. Jadi ketidaksadaran dan kesadaran yang merupakan sumbangan terbesar dalam dunia psikologi dan psikiatri. Nah, manusia atau individu itu memiliki gambaran jiwa yang individu ya, semua dari kita memiliki gambaran jiwa yang dianalogikan seperti gunung es ya, dengan 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah consciousness ya. Tingkatan kesadaran, tingkatan pikiran sadar yang paling atas ya. Ini sebagai puncak gunung es ya, yang berisikan sensasi, kemudian penginderaan langsung ya, melihat hal-hal yang disadari, kemudian ingatan ya, pemikiran saat sekarang, kemudian fantasi serta perasaan. Nah, kemudian tingkat kedua adalah subconsciousness, prakesadaran. Ini berisi ide-ide atau hal-hal yang tidak disadari, tetapi sewaktu-waktu dapat dipanggil ke alam sadar. Nah, ini prakesadaran ya, gampang sadar. Ini bertindak sebagai jembatan ya, jembatan antara ya, jembatan atau penjaga antara alam tidak sadar dengan alam sadar. Nah, ini melewati itu. Ini menyimpan informasi yang ditekan ya. Sedangkan tingkat ketiga adalah unconsciousness ya, ketidaksadaran. Nah, ini merupakan bagian besar dari gambaran jiwa manusia. Ini sebagian besar yang di gunung es yang di bawah itu, yang paling besar itu terdiri dari perilaku masa lalu yang ditekan dan berusaha dilupakan dan berusaha dilupakan di alam bawah sadar. Jadi pengalaman-pengalaman yang tidak baik, tidak menyenangkan itu termasuk di dalam seperti itu, berusaha ditekan, dilupakan. Nah, manusia ya, baik sebagai individu dan atau sebagai kelompok ya, dengan 3 tingkatan jiwa ya, sebagaimana digambarkan oleh Sigmund Freud dalam perilaku organisasi ya, mempunyai poin penting selain struktur organisasi itu sendiri ya, struktur organisasi itu sendiri ya, itu poin penting ya. Nah, interaksi manusia dan struktur organisasi dalam dunia kerja ya, manusia dan struktur organisasi dan dunia kerja akan meningkatkan efektivitas produktivitas ya, manusia, struktur organisasi, dunia kerja. Nah, itu ketika berinteraksi dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas serta kepuasan kerja. Tentu interaksi yang lurus ya, serta tujuan yang diinginkan. Nah, interaksi manusia yang diciptakan ya, merupakan formulasi yang tepat dari 3 jiwa itu akan menuju pada hal yang baik, yaitu tingkat kesadaran, prakesadaran, serta tingkat ketidaksadaran. Itu ketika interaksi itu terbangun dengan bagus, nah ini dapat menopang pencapaian tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Kemudian organisasi lingkungan kerja yang digerakkan oleh manusia, ini baik individu dan atau kelompok ya, dapat dianalisis dalam 3 tingkatan organisasi dan lingkungan kerja tadi. Yang pertama adalah tingkatan individu ya. Tingkatan individu yang itu paling awal mendasar, kemudian kelompok serta struktur organisasi. Nah, bagaimana penjelasan tentang ketiga tingkatan tersebut? Yang pertama, tingkatan individu itu ya, individu atau masing-masing orang yang ada di dalam organisasi itu merupakan modal utama penggerak organisasi. Karena di dalam individu atau manusia terdapat
motivasi, kepribadian, persepsi, dan sikap kerja. Nah, kemudian kelompok tadi ya, ini berupa komunikasi, kepemimpinan, dinamika kelompok, serta konflik. Ya, maka ada manajemen konflik. Nah, kemudian selanjutnya adalah struktur organisasi. Ini ADRT, program kerja, kebijakan, budaya organisasi, serta teknologi. Nah, tingkat kesadaran pada gambaran jiwa dari teori Sigmund Freud ini pengaruhnya lebih besar ya, pada individu maupun kelompok serta struktur organisasi. Itu tingkat kesadaran tadi pengaruhnya besar ya. Struktur organisasi individu, kelompok, struktur organisasi lingkungan kerja. Nah, karena ini berisikan 3 ranah utama kesadaran manusia yang bersinggungan dengan dunia nyata dan menjadi penggerak struktur organisasi. Nah, adapun 3 ranah kesadaran tersebut berupa id, ego, serta superego yang secara bersama-sama akan membentuk perilaku serta kepribadian individu atau manusia. Yang keempat ya, selanjutnya tadi ya, struktur kepribadian psikoanalisis. Nah, dalam perilaku organisasi ya, ini dimaksudkan sebagai aktivitas sebuah organisasi dalam pencapaian tujuannya, di mana hal tersebut dipengaruhi oleh kepribadian individu yang terlibat di dalamnya. Teori psikoanalisis membagi kepribadian menjadi 3 sistem utama, yaitu id, ego, dan superego. Nah, id ya, itu tuh apa? Id itu salah satu dari kepribadian ya yang mempunyai tugas antara lain sebagai warisan genetik yang sejak lahir ya, pusat naluri dan dorongan primitif. Nah, dan ini sebagai pendorong perilaku impulsif dan kompetisi, sebagai sumber energi untuk perubahan dan kinerja, serta pusat konflik internal. Nah, kemudian id sebagai pusat naluri dan dorongan primitif. Nah, id sebagai pusat naluri dan dorongan primitif merupakan dorongan dasar yang merupakan dorongan biologis bawaan ya, dorongan primitif, dorongan dasar, dorongan biologis bawaan ya. Seperti apa ya? Itu dorongan seks gitu. Terus dorongan ingin terpenuhinya sandang, pangan, papan, baju ya, pakaian, terus makanan dan tempat tinggal. Nah, prinsip kerja id berdasarkan kesenangan ya, pleasure principle, itu mencari kenikmatan serta menghindari rasa sakit. Nah, prinsip ini tidak mempedulikan adanya kenyataan atau moral ya, tidak mengenal benar atau salah ya, pokoknya kepingin apa itu ya, itulah dia hanya tahu bagaimana mencapai kepuasan secara instan ya. Entah benar entah tidak peduli. Hal itu dapat dikatakan sebagai naluri dasar atau energi buta ya, makanya dikatakan energi buta. Dia tidak peduli, pokoknya keinginan terpenuhi. Ini menuntut pemenuhan segala. Dalam perilaku organisasi, baik instansi atau perusahaan, ini berupa kebutuhan akan kesejahteraan ya, sandang, pangan, papan. Nah, ini semua karyawan harus dipenuhi, tidak bisa enggak. Ya, itu terlepas dari hal yang lain misalkan ya, moral dan sebagainya, itu yang nomor sekian. Kemudian kesejahteraan ya, gaji dan tunjangan serta jaminan-jaminan sosial yang lainnya. Nah, kemudian id sebagai dorongan perilaku impulsif dan kompetensi. Nah, id sebagai dorongan perilaku impulsif dan kompetensi
kompetisi merupakan kecenderungan individu untuk bertindak cepat, spontan, tanpa pertimbangan matang. Nah, kadang-kadang terkesan tergesa-gesa atau gerusa-gerusu, ya, orang Jawa bilang, tanpa perencanaan. Nah, terutama ketika berada kondisi situasi persaingan, kondisi situasi mendesak, ya, tidak ada pertimbangan lain, langsung, ya. Kondisi kompetisi ini sering mendorong individu bertindak secara emosional. Kompetisi kadang-kadang makanya tanpa pemikiran, sehingga mengakibatkan penurunan kontrol diri menjadi turun, ya, serta tentunya meningkatkan risiko pengambilan keputusan impulsif untuk mencapai kemenangan. Nah, lingkup perusahaan atau kantor dapat dilihat sebagai contoh keadaan, ya, ini ya, yang seperti tadi itu, ya. Contoh keadaan bagaimana karyawan, ya, bereaksi terhadap target kerja, instruksi atasan, persaingan dengan rekan kerja. Nah, ini contoh tadi menjadikan individu bertindak yang tanpa pertimbangan. Nah, sedangkan contoh pada lingkungan organisasi terkecil, misalnya dalam keluarga, dapat dilihat pada reaksi anak terhadap larangan dari orang tua yang menurut dia menimbulkan ketidaknyamanan. Orang tua yang so otoriter, gitu kan, melarang, gitu kan. Nah, ini tentu reaksi anak itu akan kadang-kadang tidak terkontrol, ya, pada anak tertentu, tidak semua anak. Nah, IT sebagai sumber energi untuk perubahan dan kinerja. Nah, IT sebagai sumber energi untuk perubahan dan kinerja berisi insting-insting dasar, ya, termasuk dorongan agresif dan seksual yang memberikan energi mentah untuk bertindak. Tanpa energi dari IT ini, manusia tidak akan memiliki motivasi atau dorongan untuk bertindak. Ini jadi pentingnya IT, ya, sangat penting. Nah, perlu diingat bahwa IT itu merupakan komponen primitif untuk kinerja yang produktif, serta untuk perubahan yang positif. Energi IT perlu diatur oleh ego, realitas, dan diarahkan oleh super ego, nilai atau moral, agar tidak menimbulkan perilaku maladaptif atau salah sesuai. Kemudian IT sebagai pusat konflik internal. Nah, IT IT merupakan sumber rasa ingin, gitu. Ingin, pokoknya penting aku tuh pengen ini, tidak bisa dicegah, tidak terbendung, gitu. Yang memicu konflik ketika berhadapan dengan tidak boleh, ya, jangan, gitu kan, orang tua nih, tidak boleh, itu tidak sopan misalkan begitu, atau tidak bagus, kepengen tanah dari pohon orang mungkin dipetik kan tidak bagus, ya, tidak mungkin, ya, realitasnya tidak mungkin. Habis makan langsung pergi, kan tidak mungkin, gitu ya, pasti bayar dulu di rumah makan. Nah, ini berisi poin kunci, ya, mengapa IT menjadi pusat konflik internal, ya, antara lain. Nah, IT merupakan dorongan yang tidak terkendali. Lapar, kepengen makan, ya makan. Kemudian IT berbenturan dengan super ego, ya, tatanan nilai moral, ya. Kemudian IT memberikan tekanan kepada ego, realita. Nah, IT beroperasi dalam ketidaksadaran ini. Nah, ini, ya. Nah, organisasi di mana individu sebagai penggerak kinerjanya, perlu adanya sosok pimpinan yang sadar bahwa perilaku individu dan kelompok tidak hanya dibentuk oleh lingkungan atau eksternal, ya, namun terdapat juga faktor genetik, ya, atau hereditas sebagai faktor internal. Nah, ini pimpinan harus paham seperti itu, ya.
memahami bahwa masing-masing individu punya faktor genetik yang diturunkan. Oleh karena itu, it sebagai dorongan dasar perlu ya diarahkan melalui kebijakan dan budaya organisasi. Pimpinan perlu membuat kebijakan yang membuat nyaman, menciptakan budaya yang nyaman. Nah, it apabila tidak dapat disalurkan karena adanya kendala oleh ego, maka akan menimbulkan kecemasan. Nah, ini kecemasan ini tentu terdiri dari beberapa macam ya, antara lain kecemasan realitas. Ini kecemasan yang muncul karena adanya ancaman yang nyata atau ancaman yang diperkirakan akan dihadapi di lingkungannya. Contoh, cemas meninggalkan kendaraan yang baru dibeli di tempat yang sunyi. Nah, itu wajar ya, kecemasan realitas dan baru ditinggal tempat yang sunyi. Nah, kemudian kedua, kecemasan moral, yaitu kecemasan yang dihasilkan dari hati nurani ya. Contoh ya, cemas akan kegagalan ketika menghadapi ujian. Waduh, jangan-jangan tidak bisa, ada cemas. Nah, kemudian kecemasan neurotik, yaitu kecemasan berlebihan, irasional, serta menetap ya, karena konflik bersifat tidak sadaran antara id dan ego. Nah, kemudian kepribadian yang kedua, ego. Ego itu apa ya? Ego itu merupakan satu-satunya unsur rasional dalam struktur kepribadian manusia atau individu yang fungsinya menjadi perantara atau penyambung antara id ya, dorongan naluriah tadi, genetik tadi, dan tuntutan moral yang ada di lingkungan sosial, moral, nilai ya. Nah, ini super ego ya. Nah, ini ego ini beroperasi berdasarkan prinsip kenyataan, realitas ya, yang kerjanya dilakukan melalui kontak dengan dunia realitas, dunia nyata. Nah, disinilah ego muncul dalam kesadaran. Ego mempunyai tugas untuk mempertimbangkan batasan dan konsekuensi dari tindakan ya, dari tindakan dia tadi ya. Itu konsekuensinya apa dia. Kemudian menyediakan pemikiran dan perencanaan realistis yang logis. Ini ego di tempat ego ini, dan akan sanggup meredam pikiran dan keinginan irasional dari it. Ini ego fungsinya di situ ya. Nah, dalam perilaku organisasi, ego ini merupakan pengelola mekanisme psikologi pada masing-masing individu ya, untuk hal yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, serta perilaku di tempat kerja. Nah, di samping itu, ia bertindak sebagai penengah antara dorongan pribadi tadi, pribadi dan dorongan genetik tadi yang harus segera dituruti ya, dan standar moral ya, seperti super ego tadi. Moral itu nilai ya. Kemudian ego yang sehat diperlukan khususnya bagi para pemimpin ya, anak buah juga perlu ya untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Ini yang lebih penting ya. Tugas pemimpinannya, penyelesaian tugas ya, khususnya dalam tim ya. Walaupun apabila berlebihan, ego berlebihan, inflated ego ini akan menjadi tidak baik ya, karena dapat merusak kolaborasi serta kinerja organisasi, perusahaan atau instansi. Nah, individu dalam perilaku organisasi menempatkan posisi ego untuk mengemban beberapa tugas. Antara lain ya, membentuk identitas serta kepercayaan diri ya, orang tidak ada egonya, dia tidak akan percaya diri ya. Dia akan murung-murung, meringkuk, menunduk terus ya. Kemudian memahami dunia nyata. Yang ketiga, menjadi penyeimbang antara ambisi pribadi
dengan peraturan, norma, dan budaya organisasi. Kemudian menggerakkan motivasi serta ambisi yang baik. Ini pada ego yang sehat ya. Nah, selanjutnya dia akan ego yang itu menjadi mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Nah, bagaimana membentuk identitas serta kepercayaan diri ya? Nah, ego ini membantu individu menetapkan identitasnya di tempat kerja, memberikan rasa aku dan kepercayaan diri ya. Hal ini mempengaruhi bagaimana individu mengambil tanggung jawab ya. Jadi kalau tidak punya rasa aku, dia tidak berani bertanggung jawab itu ya, tidak berani mengambil pekerjaan ya. Kemudian bertindak sesuai peran, job deskripsinya. Nah, ini karena adanya ego tadi, serta mempertahankan harga diri. Gitu aja mosok nggak bisa sih, orang lain bisa kok. Memahami dunia nyata ya, ego bertugas membedakan antara pikiran internal ya, keinginan atau ketakutan dengan situasi objektif di dalam dunia nyata ya. Nah, di tempat kerja ini ya, di tempat kerja ini membantu ya, ego membantu karyawan memahami batasan peran mereka, kemudian ekspektasi kerja dan situasi nyata ya, tanpa terdistorsi oleh asumsi pribadi. Kemudian ego ini menjadi penyeimbang antara ambisi pribadi dengan peraturan ya, norma dan budaya organisasi. Nah, ini ego memerankan peran yang sangat penting, yang sangat krusial dalam mengambil keputusan rasional. Ego yang sehat menyeimbangkan kepercayaan diri yang cukup ya, ambisi dengan kerendahan hati ya, menerima umpan balik, sehingga pemimpin dapat mengambil keputusan objektif ya, bukan berdasarkan ego yang melambung, yang arogan. Nah, ada beberapa tayangan di medsos ya, pemimpin itu banyak yang arogan, maunya sendiri, memaksakan kehendak. Nah, ini tidak sehat ya, egonya tidak sehat. Justru seperti itu. Nah, kemudian menggerakkan motivasi serta ambisi yang baik pada ego yang sehat ini akan dapat menggerakkan motivasi serta ambisi yang baik dalam tingkatan yang sehat ini, ego memicu ambisi ya, daya saing serta dorongan untuk berprestasi, di mana akan membuat dirinya berusaha keras dalam menyelesaikan tugas dan membawa ya, tim kerja untuk mencapai keberhasilan. Nah, kemudian ego ini bisa juga menjadi mekanisme pertahanan diri, defense mechanism. Nah, ini di sini ego melindungi individu dari kecemasan atau stres kerja dengan menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti rasionalisasi atau penyesuaian diri terhadap perubahan. Oke. Nah, sekarang tadi ego, super ego. Apa sih super ego? Super ego itu mempresentasikan suara hati, hati nurani. Ini biasanya akan mengungkapkan hal-hal yang baik ya, yang menjadi menahan individu ya, berbuat untuk tidak baik. Ini berupa komponen etis, kode moral pribadi yang mengedepankan prinsip realisme moral ya, seperti itu. Nah, super ego didasarkan pada persepsi individu mengenai moralitas serta nilai masyarakat, sehingga akan memberikan rasa bangga serta cinta diri. Bisa juga hukuman ya, seperti rasa bersalah atau
rendah diri bagi manusia atau individu. Nah ini kalau misalkan yang pakai rompi-rompi itu masih senyum, berarti dia super egonya sudah tidak sehat. Super ego akan mengarahkan karyawan bertindak sesuai dengan nilai-nilai standar profesional serta aturan instansi atau perusahaan daripada sekedar mengejar kepuasan atau impulsif. Dia lebih banyak ada pertimbangan moral ya. Nah ini akan mendorong individu untuk mencapai keberhasilan kerja dengan baik ya, dengan tidak asal memanfaatkan semua hal yang tidak baik. Kemudian super ego mempunyai beberapa tugas dalam kaitannya dengan perilaku organisasi, antara lain menanamkan standar kepribadian individu yang pegawai atau karyawan berupa etika, nilai serta aturan organisasi ini ditanamkan di dalam nuraninya organisasi, aturan organisasi, instansi, kantor, perusahaan. Kemudian menanamkan hati nurani profesional ya tadi ya, sesuai dengan aturan kantor, untuk melarang dorongan egois yang merugikan perusahaan seperti malas, curang, korupsi, merusak fasilitas. Nah kemudian selanjutnya mengejar cita-cita ideal profesional pegawai atau karyawan seperti standar kerja jujur serta bertanggung jawab. Nah, kemudian menjadi moderator konflik ya, melalui kerjasama dengan ego ya, dalam rangka menghalangi dorongan id ya, yang tadi kepingin pokoknya harus dipuaskan ya, supaya selaras dengan tuntutan moral serta kenyataan organisasi. Nah, super ego merupakan pengawas yang ada pada diri masing-masing individu, pegawai atau karyawan, yang memastikan perilakunya sesuai dengan aturan, norma, etika, budaya yang berlaku bagi tempat atau perusahaan, instansi, individu tersebut, tempat dia bekerja. Nah, kemudian struktur kepribadian ini, super ego ini akan menjadi benteng bagi individu untuk tidak melakukan perbuatan buruk karena bisikan-bisikan dari hati nurani ya. Jangan ya, itu nanti tidak baik, nanti risikonya bikin malu misalkan ya. Untuk melarangnya ya, jangan buat itu, biarpun itu kelihatannya menguntungkan, tapi jangan, nanti akibatnya akan buruk ya, akan memalukan. Kemudian individu didorong untuk menolak perilaku yang tidak sesuai, menghasut misalkan, tidak sesuai secara sosial ya, serta profesional, menghasut orang ya, dia tenang-tenang padahal dia suka menghasut. Kemudian perilaku baik tidak hanya penting bagi pegawai atau karyawan, namun menjadi lebih penting lagi untuk para pemimpin serta pengambil kebijakan dalam kapasitas sebagai pengendali perusahaan, kantor dan sebagainya. Lingkungan juga bisa, kelihatannya itu akan rupanya menghasut, memecah belah. Itu super ego yang tidak sehat. Nah, dan pasti itu akan ketahuan dan akan dapat balasan entah pada saatnya. Kemudian mekanisme pertahanan ego defense mechanism ya. Mekanisme pertahanan ego ini merupakan strategi kejiwaan bawaan yang sadar yang muncul pada individu ya, baik karyawan, pegawai maupun pimpinan. Karyawan itu dibagi menjadi dua ya, pegawai atau pimpinan. Kalau owner 3 karyawan. Pada situasi kerja untuk melindungi diri dari kecemasan, stres, serta ancaman terhadap harga diri. Nah, mekanisme ini dapat membantu menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dengan konflik batin ya, serta kenyataan yang tidak menyenangkan. Beberapa mekanisme pertahanan ego ya, ego defense mechanism antara lain yaitu represi, penekanan, kemudian rasionalisasi,
membuat alasan yang bersifatnya rasional, masuk akal. Identifikasi, kemudian displacement, reaction formation. Nah, apa itu represi? Yaitu upaya menyembunyikan serta memendam atau menekan semua memori atau perasaan dan pikiran sederhana sedalam mungkin, ya, karena kemunculannya dapat menimbulkan rasa sakit serta takutnya itu ditekan, berusaha. Contoh, karyawan yang berusaha melupakan atau menekan kata-kata marah yang menyakitkan dari pimpinannya, dia akan berusaha melupakannya adalah ya, karena dia masih ingin bekerja agar dia dapat terus melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Kemudian rasionalisasi, yaitu upaya menjustifikasi atau memberi penjelasan paling masuk akal, ya, sehingga perilaku yang tidak diinginkan terlihat masuk akal dan dapat diterima secara sosial. Contohnya, ya, ini mencari-cari alasan yang masuk akal. Contohnya, seorang sales yang gagal memenuhi target, ia menyalahkan kondisi yang tidak baik, padahal penyebabnya sebenarnya adalah karena dia itu malasan dirinya sendiri. Oke, baik. Kemudian regresi. Apa sih regresi? Regresi merupakan upaya untuk kembali ke bentuk perilaku sebelumnya. Ya, misalkan kita kembali ke bentuk perilaku kekanak-kanakan atau ke perilaku kurang dewasa untuk menghadapi tekanan. Nah, supaya orang itu maklum, misalkan tidak. Ya, contoh, ya, pegawai atau karyawan yang merajuk, ngambek, menangis, bahkan tidak mau bicara saat atasannya memberikan teguran atau kritikan. Dia ngambek, merajuk atau nangis, ya, supaya tidak dikritik lagi, berhenti kritiknya. Nah, kemudian identifikasi, ya, identifikasi itu merupakan upaya untuk meniru seseorang atau sesuatu karena dia itu akan memberikan kepuasan atau kompetensi tertentu. Contoh karyawan yang meniru apa yang dilakukan oleh pimpinannya karena dianggapnya itu bagus atau benar. Oke. Kemudian pemindahan atau displacement, yaitu gerak menjauh atau berpindah dari suatu objek untuk mendekati objek lain yang kurang begitu mengancam. Punya situasi ini kok mencekam, gitu, dia lebih baik bergeser, ya, ke yang enak, yang nyaman, yang tenang, ya, yang tidak menghasilkan kecemasan. Ya, dengan kata lain, mengalihkan emosi negatif, kemarahan atau frustasi bisa juga seperti itu, dari target aslinya, yaitu atasan, ke target yang lebih aman. Dia mau marah ke atasan, tidak berani, akhirnya dia marah ke bawahannya atau rekan kerja. Seorang yang tidak berani pada orang lain, dia menghasut-hasut, itu juga bisa seperti itu. Kemudian pembentukan reaction formation, yaitu menampilkan perilaku berlawanan atau mencerminkan dari kebalikan perasaan yang direpresikan, ditekan. Contohnya, seorang pimpinan yang sangat membenci bawahannya. Nah, ini ketika bertemu dengan orang banyak, ya justru akan menampilkan sikap yang manis, yang baik, ramah, ya, terhadap bawahan itu. Padahal sebenarnya dia sangat benci terhadap bawahan itu. Ya. Nah, jadi beberapa hal yang dapat kita bahas tadi, ya. Sebelum kita akhiri, ya, ini ternyata, ya, nanti akan ada tema yang lain. Sebelum kita akhiri, maka saya mengucapkan terima kasih, ya, sekali lagi atas perhatian teman-teman yang tidak henti-hentinya, tidak letih-letihnya, ya. Dan sebelum itu saya ingin berdoa untuk kita semua, saya, Anda, dan orang-orang yang kita cintai, semoga diberi kesehatan untuk masa kini,
dan masa-masa depan yang panjang supaya tetap bisa mengikuti saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.